Kepala Divisi Teknis KIP Aceh Munawar Syah mengungkapkan tahapan uji baca Al-Quran di masa perbaikan ini diikuti oleh 544 bacalek. Mereka terdiri dari bacalek lama yang tidak bisa ikut dalam uji baca Al-Quran tahap pertama lalu, bacalek yang gugur karena tidak lolos dalam uji baca Al-Quran tahap pertama, dan bacalek pengganti lain yang telah diganti oleh parpol dengan berbagai alasan. Pada tahap perbaikan ini, bacalek tidak lolos dalam tahap uji baca Al-Quran akan gugur dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Secara otomatis tidak dapat dimasukkan dalam rancangan daftar calon sementara. KIP Aceh akan menetapkan daftar calon sementara pada tanggal 12 sampai 18 Agustus mendatang. Tahapan uji baca Al-Quran tahap kedua di masa perbaikan ini berlangsung selama 2 hari, 13 dan 14 Juli 2023. Untuk uji baca Quran di masa perbaikan ini ada sekitar 544, termasuk 19 orang yang dinyatakan tidak mampu yang diajukan pengganti oleh partai politik. Ada yang diperbaiki, calon yang diganti yang baru, ada juga yang calon yang lama yang tetap diajukan. Nah, kalau yang ini kan perbaikan, artinya bila statusnya BMS kemarin, termasuk suket mampu baca Quran yang tidak ada, dan kemudian hari ini diajukan pengganti atau orang yang lama itu. Nah, saat hari ini apabila tidak mampu baca Quran, maka tentunya meningkat statusnya menjadi TMS, dan dia tidak dimasukkan dalam rancangan DCS. Materi penilaian dalam tahapan uji mampu baca Al-Quran ini meliputi penguasaan ilmu tajwid, fasahah dan adab. Bobot penilaiannya yaitu ketepatan membaca huruf atau makhrijul huruf sejumlah 40 poin, ketepatan bacaan harkat dan mad sebesar 40 poin, serta adab dan penampilan berjumlah 20 poin. Peserta uji mampu baca Al-Quran dinyatakan mampu apabila mendapatkan jumlah nilai minimal 50 poin. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.